Oke guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama saya di channel MR17. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terus yang sudah nonton jangan lupa tinggalkan like kalian dan komentar kalian, biar gua bikin kontennya semangat lagi. Oke guys, kita bakalan ngonten lagi, kita ngonten cawapres lagi guys. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke videonya. Ingat ya Mbak, jangan gunakan kecantikanmu untuk menarik banyak pria, karena itu bukan kelebihan, tapi kelontean. Ya, kelontean ya. Ingat tuh buat cewek-cewek itu. Dengarin kata abang. Kalau kalian cantik, dengarin pokoknya kata abang-abang ini. Kenapa nih? Contohnya Amel Liza. Kenapa nih? Akun Amel Liza pun langsung privat. Kenapa nih? Kayak Amel Liza sama Nisa. Akun Amel Liza langsung privat. Maksudnya apa coba? Yang tahu Amel Liza kasih tahu guys. Kenapa? Anda apa yang mau guys? Gua nggak tahu Amel Liza itu siapa. Kalau kalian tahu kasih tahu gua guys. Komen ya saya. Mantap kali lo bang. Ingat ya Mbak, jangan gunakan. Prabowo adalah wajah lama, kaset lama, muka lama. Dari zaman Soeharto dia sudah petantang-petenteng. Masalahnya Prabowo ini sosok yang penuh utang sejarah. Soal jadi bagian dari keluarga Cendana, sejarah apa tuh? Dana, penculikan aktivis 98, pelarian ke Yordania, dan masalah-masalah lainnya. Masalah apa tuh coba deh? Dan kegelapan lainnya. Coba jelasin bang, masalahnya apa aja bang? Gua nggak ngerti bang. Berhenti jadi bahan olok-olokan doang. Kalau melihat misalnya rekam jejaknya, maka Prabowo ini ya sangat mungkin untuk menghalalkan segala cara biar berkuasa. Penyebab semua bencana 2019 itu adalah tangan kotor elit-elit yang nggak punya hati. Itu semua ulah dari capres yang cuma punya ego dan ambisi besar, yaitu berkuasa. Tanpa nunjuk mukanya ya, kita semua sudah tahu siapa aktor utamanya. Prabowo. Lo tahu nggak bang, pemimpin Prabowo itu Wiranto. Kenapa nggak tanya Wiranto yang dipimpin saat itu? Udah dengar belum Kasih menyentil tentang Prabowo? Lo lihat aja di video Muri. Ibarat kata misalnya posisi Prabowo, jabatan itu keresnya semangat Prabowo ya gitulah pokoknya. Susah kali baca ya guys ya. Oke, lanjut ke video selanjutnya guys. Kalau boleh saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kenapa tuh bang? Saya memilih. Kenapa bang? Kau nggak milih? Kenapa bang? Kau nggak milih bang? Coba jelasin. Mencoblos yang sekarang sudah jadi menteri. Berarti lo coblos Prabowo berarti bang ya? Coblos Prabowo kan dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Ketika berita di mana-mana menyebutkan yang saya coblos mau jadi menteri, dalam hati merenung dalam, antara kesal tapi juga bertanya-tanya, apakah hati dia lebih bening daripada hati saya yang kata orang saya di Ustadz dan Buya? Apakah hati dia lebih salamah, lebih terbebas dari dendam dan kesal daripada saya yang katanya memimpin tarekat dan zikir? Ternyata disitulah jawabannya. Nabi. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ya betul betul. Terus. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Karakter kenapa tuh? Ada Anies, Baswedan dan Prabowo di sini guys.
Ahok bilang buat dirinya sendiri kali ya. Ya terbukti era Ahok Anies berbuat Jakarta. Sebuah ajak namanya Anies. Bener haha kasih ya kuasaan. Next, video selanjutnya bro. Katanya calon presiden. Bentar. Kita jangan lanjut dulu. Bentar. Yang belum subscribe channel gua, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Jangan lupa, guys. Like sebanyak-banyak, guys. Tembusin 1K, guys. Like, guys. Ya bisa ya 1K. Like aja, guys. Dan komen, guys, sebanyak-banyaknya, guys. Terus tolong gua, guys. Kejar jam tayang, guys. Bisa lah, guys. Karena menolong sesama itu adalah kewajiban, guys. Jadinya tolong gua, guys. Gua lagi butuh kalian, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi, guys. Gak boleh joget-joget. Enggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Salah. Boleh tidak masyarakat hidup gembira? Boleh. Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh. Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Boleh. Hidup rukun bersama tetangga. Asik. Mantap. Mari kita saling menyapa. Oke. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita Kita joget, jogetin kita joget saja. dulu, guys. Kita baca dulu komentarnya, guys. Kenapa, guys? Pengen coblos Prabowo Gibran tapi masih KTP pink, guys. Berarti KTP pelajar, guys. Ganjar ngasih nilai 5, Anies ngasih nilai 11, jadinya 5 tambah 11 16. 15 tanggal 14 jadi 16 kurang 14 jadi 02, guys. Di bulan 02. Berarti yang menang 02, guys. Berarti yang menang Prabowo Gibran, guys. Benar, guys? Kok gua yang menang, guys? Nggak tahu gua. Intinya gua netral lah, guys. Siapa yang menang itulah yang presiden gua, guys. Soalnya gua kayak gini doang, guys. Next video selanjutnya, guys. Kita bisa melihat yang akan jadi pemimpin Indonesia. Bapak Habib, Bapak Gus Dur itu Anies Baswedan sudah raya Sanding Uno anjay lah, bisa jadi Ganjar Prabowo Hanya dengan berdasarkan namanya saja. Presiden di Indonesia semuanya memiliki nama dengan akhiran huruf O. Ya. Yang Terus, pertama Bapak, Mak? ada Bapak, ini dia, Insinyur Soekarno. Bukarno, aku kira Soekarno. Akhirnya, Salah. Kita Salah, lihat lagi. salah. Yang kedua Bapak Jenderal Soeharto. Akhirannya benar, Ada lagi Bapak Ingat. Susilo Bambang Yudhoyono. Juga ada lagi Bapak Joko Widodo. Jadi dari prediksi di awal yang berhasil masuk ke babak kategori selanjutnya adalah ternyata Pak Jokowi mendukung Mas Bowo. Mas Bowo. kita bisa melihat Yes. yang Pesan Ustadz Abdul Somad jika Prabowo jadi presiden. Pesan Adib Hidayat ke Prabowo, gua mau Ustadz Somad jadi presiden. Saya sekampung sama Pak Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru. Ya kah? Lo satu kampung sama Pak Ustadz Somad, guys. Kalau Bapak memang duduk nanti menjadi presiden, terkait dengan saya pribadi, dua saja. Apa Pertama, jangan Bapak undang saya ke istana. Kenapa dua? Biarkan saya berdakwah masuk ke dalam hutan. Karena memang saya dari awal saya orang kampung. Saya masuk hutan. Gua juga orang kampung, Bang. Yang kedua, jangan Bapak beri saya jabatan. Kenapa? Apa? Next.
Apa jadinya kalau Prabowo menang Pilpres? Kita tahu nih bro, menjelang Pilpres 2024 elektabilitas Prabowo semakin menguat. Nah, bakal gimana kalau dia menang Pilpres dan jadi presiden? Yang pertama, ini bentar. Gua mau ini bacain dulu. Yang nggak pilih Prabowo putih aja Sarian pilih Prabowo Jokowi Sarine Prabowo cuma janji yang paling masuk akal karena ada protes orang pintar pilih Anies jadi RT lah nggak pintar omongan Prabowo kalau menang sistem nah kita lanjut lagi guys ke videonya. Kenapa nih kata abangnya guys? Hal ini adalah komitmen Prabowo coy. Dia bertekad membuat NKRI menjadi sebuah bangsa yang disegani, lawan dan mandiri dalam segala bidang. Jelas pihak asing jadi doin intervensi. 2. Konservatif dan lebih nasionalis. Background Prabowo dari militer jelas bikin hukum di negara kita lebih konservatif. Dan karena dia nasionalis banget, akan banyak nih kebijakan anti asing dan lebih melindungi kepentingan ekonomi bangsa kita doang. 3. Foto Prabowo di mana-mana. Iya. Jelas, kalau doi jadi presiden, fotonya bakal dipajang di sekolah, gedung kantor, gedung pemerintahan, banyak deh, iya kan? Nah, jadi gitu. Berarti kan lo, apa jadinya kalau Prabowo menang Pilpres? Kita tahu nih bro, menjelang Pilpres 2024, elektabilitas. Bentar. Polisi jadi korban belak-belakan Ismail sebut polisi akan jadi korban pertama jika Prabowo menjadi presiden. Kalau Prabowo itu jadi presiden, korban pertamanya siapa? Polisi. Makanya saya sampai sekarang itu kalau ada polisi, oknum polisi ya, ikut serta dalam operasi ini saya nggak percaya. Karena begini loh, kalau Prabowo itu jadi presiden, dia akan menjadi presiden yang militeristik. Korban pertamanya siapa? Polisi. Kalau misalnya Prabowo selaku Menteri Pertahanan hari ini menjadi presiden, lalu meloloskan revisi Undang-Undang TNI, korbannya siapa? Polisi. Polisi akan menjadi pramuka seperti zaman Orde Baru. Jujur aja saya. Akan betul-betul menjadi anak bawang. Coba zaman Orba dulu, polisi nangkep siapa, tiba-tiba diintersep oleh tentara, dibebaskan. Mau apa? Nah ini hari ini oknum-oknum polisi yang membantu Prabowo untuk menjadi presiden itu sama dengan menggergaji tiang rumahnya sendiri. Sama seperti membocorkan lambung kapalnya sendiri. Makanya saya ingatkan kepada oknum-oknum polisi yang hari ini berjibaku mati-matian untuk memenangkan Prabowo, cobalah think twice, pikirlah kembali gitu loh. Betul, saya istri polisi dari tahun 80-an tapi sekarang udah pensiun benar gitu. Next videonya, gue gak ngerti guys kenapa nih orang ngomong kayak gitu misalnya. Lagi kecot nih guys ya. Next. Sebulan menjelang pencoblosan di TPS, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terus meningkat dan telah menembus angka 51,8%. Survei terbaru yang memproyeksikan hasil Pilpres bakal berlangsung satu putaran ini dirilis oleh Indonesia Polling Station atau IPS hari ini. Dalam rilisnya, hari ini disebutkan bahwa pasangan nomor urut 2 dengan elektabilitas sebesar 51,8% jauh meninggalkan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3. Yang masing-masing pemirsa hanya 21,3% dan 19,2%. Keunggulan Prabowo Gibran juga terlihat dalam simulasi jika Pilpres terjadi 2 putaran, di mana pasangan nomor urut 2 bisa unggul hingga 60,3% dari pasangan Anies Muhaimin. Sementara jika berhadapan dengan pasangan Ganjar Mahfud, maka pasangan nomor urut 2 bisa unggul dengan perolehan 59,4%. Sementara itu, IPS juga merilis sikap publik yang mayoritas menginginkan Pilpres hanya berlangsung satu putaran. %70 Anies, 25% Ganjar, 5% Prabowo. Tetap Prabowo, iya aja bang, yain aja bang. Kalau 02 sampai kalah wajib ya Allah, semua Prabowo Gibran menang, amin ini lo nih omongannya guys. Next.
Contoh, waktu sekolah, guru gue selalu ngomong, Timothy kamu nggak mau jadi apa, kamu tidur terus gitu kan. Cuman mereka nggak tahu apa yang gue lakukan. Gue capek pulang sekolah, abis gue latihan basket, gue masih mesti nganter kerjain naik sepeda. Dulu bahkan keluarga gue sendiri, nyokap gue tepatnya, itu ragu sama gue. Ini orang ntar kedepannya bakal jadi apa ya kalau kerjanya cuma kabur-kabur seperti ini. Dulu sempat dihina karena sedotan, pernah dihina juga sama cewek karena mobilnya jelek. Nah di sini gue pengen bilang ke kalian, jangan sibuk mikirin masa lalu, tapi pikirin masa depan. Oke, masa lalu tuh udah nggak bisa diubah. Tapi apa yang kita mau ubah sekarang? Kalau hidupnya udah sampah, gimana cara kita ubah hidup sampah ini? Cara bikin plan konkretnya seperti apa? Tapi gue pengen kalian semua tuh justru bersyukur kalau kalian dalam. Dengar tuh guys, ini motivasi untuk kita ke depannya, untuk buat kita sukses. Kondisi yang hidupnya seperti sampah, karena justru di sini kalian bisa melihat teman-teman asli kalian tuh siapa. Karena di saat kalian punya banyak uang, itu gampang sekali untuk mencari yang namanya benar kali guys. Teman ya, semua orang bakal mau berteman sama kalian kalau kalian punya banyak duit. Cuman justru di saat kalian susah, ini adalah filtrasi aslinya. Siapa teman-teman kalian yang bisa nanti kalian bawa ketika kalian sukses. Di sini gue mau kasih tau kalian satu lagi tentang uang. Kalian jangan iri terhadap orang yang punya uang. Banyak kan ini penyakit orang miskin nih. Kalian lihat, oh ini sombong banget, lihatnya nanti dia jatuh. Oh. Contoh, waktu sekolah. Ini dengar guys, ini buat motivasi kita ke depannya bisa. Betul kata abang guys. Lo nggak tahu siapa nama abang. Intinya abangnya motivasi. Next. Janji Mas Gibran, kita siapkan anak-anak SMK yang ahliin Bitcoin dan AN Crypto. Nah, ini abang yang tadi. Aduh, nomor guys. Next. Kalian mau jaket kayak gini, caranya gampang banget. Gimana Langsung aja cek caption di bawah. Ini sekarang pening jaket Usami Zunsul ada nggak kak? Ini bukan Naruto Pak. Ini masalah jaket Pak, bukan masalah Naruto. Ingin banget jaket Prabu, mau yang biru kayak Uzami Samsul itu keren bang, keren banget. Alah, next. Janji Gibran udah hilirisasi 3 digital, siapkan ahli kripto dan Bitcoin. Pendukung 01 cara pilih Anies. Bukannya gitu lagi sih. Next. Lo pasti nggak bakalan jawab pas ditanya pilih siapa, tapi kalau tahu kenapa bang, kalau Gibran lebih melek ke teknologi dan kripto ke depannya, menurut lo gimana bang? Next. Berdasarkan survei indikator politik Indonesia, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yolah bisa satu putaran Al-In 02 ya 3000 coblos gimana itu kak? Itu gimana? Ya jangan nanya saya tidak tahu. Berbentuk 50%. Merespon itu, Komandan TKN Gulf Prabowo Gibran Haris Nuslimoti mengaku bersyukur. Kenapa optimistis sekali Prabowo Gibran bisa menang satu putaran? Bahwa pada hari ini Pak Prabowo adalah calon presiden yang tingkat kesukaannya paling tinggi di antara calon presiden yang lain. Yang kedua, temuan saya kalau 2014-2019 alasan tertinggi memilih calon presiden itu adalah merakyat. Tapi kali ini tegas, itu yang paling tinggi. Nah, paling tidak dari dua indikator itu mengindikasikan bahwa memang the strongest contender ya, dan apa yang ada di depan ini adalah Pak Prabowo, dan dengan adanya Mas Gibran maka kemudian datang tambahan suara dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi, kemudian dari kalangan muda, dan itu semua membuat potensi satu putaran itu adalah sesuatu yang bukan hal yang mustahil, tetapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Selamat siang. Tapi di gua masih pagi. Dia bilangnya selamat siang, tapi di gua masih pagi guys. Padahal jam 4
4 guys, subuh malahan. Next. Suami kalau udah sukses sama Pak Prabowo. Suami kalau udah suka sama Pak Prabowo, benar spanduk rusak di pinggir jalan aja dibenarin. Pak Prabowo banyak orang yang tulus untuk Bapak. Lihat lokator di lihat benar rusak diperbaiki. Ini bukan lagi cinta tapi orang-orang sudah sayang banget sama pasangan ini. Tapi lihat beliau Prabowo Gibran di jalan, aku suka senyum sendiri. Adem aja liatnya, berasa disenyumi sama Gibran. Kita pilih Prabowo, kita sukses. Kenapa tuh? Ku sudah mencoba untuk berikan bunga. Ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Ya. Ini guys, gue mau tanya guys sama kalian. Kalian pilih siapa guys? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian jawab di komentar guys ya. Kalian pilih siapa guys? Kasih tahu guys. Next. Guys, mantap kali guys, bobanya gede kali cowok. Saham nih guys. Kalian siapa nih yang main saham nih, yang subscriber gua? Kasih tahu gua guys. Gila. Ini gila yang viral dulu kan. Mantap kali sih. Aduh, bagus sekali guys bang. Bagus sekali guys bang. Berapa kan? Lanjut. Oke guys, mungkin cukup sekian video hari ini. Gua ME17. Ya, gua minta pesan guys sama kalian. Kalian subscribe channel gua. Tembusin 2K subscribe dan tolong gua untuk monetisasi di bulan ke depan, bulan 2 guys. Tolong gua kejar jam tayang guys, 4000 jam tayang guys. Oke guys, kalau kalian nggak subscribe dan tonton video gua, nggak like guys, nggak komen, gua lempar nih, gua bakalan hancur ini guys. Oke guys, kalau gua 2000 subscriber gua bakalan botak nih. Tapi gua harus monet guys. Kalau gua udah monetisasi, udah kejar jam, udah tembus nih jam 1000 tayang, gua udah monet, gua bakalan botak. Siapa yang setuju? Oke guys, mungkin cukup sekian video hari ini. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.